Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita. Karena orang yang baik bukanlah orang yang tanpa dosa. Orang yang baik bukanlah orang yang hidupnya tidak pernah punya kesalahan. Karena namanya manusia kadang baik, kadang salah. Sebaik-baik orang pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Yang baik terus hanya malaikat, yang salah terus hanya iblis. Manusia, malaikat bukan, iblis juga bukan. Maka manusia itu paduan antara dua sifat, kadang sifat malaikat, kadang sifat iblis. Kadang baik, kadang benar buat manusia itu wajar, itu normal. Kadang baik, kadang salah. Itulah sifat manusia. Justru manusia tidak normal kalau manusia itu merasa paling baik. Manusia merasa paling benar itu justru enggak baik. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita menilai orang lain, kita aja nggak tahu nilai diri kita di hadapan Allah. Karena hak menilai itu haknya Allah. Maka sama-sama kita belajar untuk fokus melihat kekurangan diri sendiri. Melihat kesalahan diri sendiri. Sehingga tak ada waktu lagi untuk melihat kesalahan orang lain. Kalau orang lain punya salah, kita pun punya salah. Atau jangan-jangan kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahannya orang lain itu. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita umatnya. Dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkalam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Adalah Rasulullah dalam sehari enggak kurang membaca istighfar 100 kali. Kalau sekelas Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga, yang sudah pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat, surat 48 ayat 2 dan 3. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurakallahu nasron azizya. Ini jaminan langsung dari Allah untuk Nabi kita Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga,
dijamin diampuni ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Baik dosa yang sudah lampau maupun dosa yang akan datang. Coba kita lihat hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Sekelas Nabi Muhammad saja masih beristighfar kepada Allah. Itu artinya Nabi mengajarkan kepada kita umatnya agar kita merasa diri banyak dosa, banyak salah. Ya. Maka kalau hari ini ada umatnya yang merasa paling lebih baik, merasa paling benar, berarti umat itu telah menghina Rasulullah. Seolah-olah umatnya lebih suci daripada nabinya. Inilah yang harusnya kita suri toladani dari akhlak Rasul. Jangan kita terlalu semangat untuk bicara, ikuti Rasul, tapi akhlak kita menginjak-injak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, khotib mengangkat satu tema, yaitu seni menikmati hidup. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu kasih sayang Allah, salah satu rahman dan rahimnya Allah adalah Allah mewajibkan zatnya, mewajibkan dirinya untuk membahagiakan semua makhluknya. Jadi semua makhluk itu punya hak hidup untuk bahagia. Ya, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ikan sudah Allah letakkan kebahagiaannya ada di air. Burung Allah letakkan kebahagiaannya di udara. Kucing Allah letakkan kebahagiaannya ada di darat. Lalu pertanyaan sederhana, di mana Allah meletakkan hidup? Di mana Allah meletakkan kebahagiaan hidup manusia? Kalau kucing, kalau ikan, kalau burung, sudah Allah letakkan kebahagiaannya masing-masing. Masuk manusia enggak diletakkan kebahagiaannya. Ya, maka ternyata kebahagiaan manusia itu Allah letakkan di dalam agamanya. Allah letakkan dalam keimanannya. Maka Al-Ghazali mengatakan iman untuk manusia itu seperti air buat si ikan. Coba lihat, apakah ada ikan enggak kerasan di air? Semua ikan pasti tenang hidupnya di air. Kalau ada ikan enggak kerasan di air, jangan-jangan ikan itu mau mati. Gitu. Ya. Maka agama itu seperti air buat si ikan. Ketika ada orang mengaku punya agama, kok hidupnya sering gelisah, hidupnya tidak mendapatkan kebahagiaan, itu yang salah bukan agamanya. Jangan-jangan dia salah dalam menjalani agamanya. Kan ada orang menjalani agama itu Pak, merasa jadi beban. Jadi menjalanin sholat aja beban. Ya, jalanin ajaran Islamnya beban. Padahal harusnya menjalankan ajaran Islam itu harusnya penuh dengan kenikmatan. Karena agama, ajaran-ajaran Allah itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Maka ketika ada manusia kok mengaku punya agama, tapi hidupnya kok enggak tenang, jelas itu masalahnya, bukan pada problemnya. Kan selama ini orang kalau stres, putus asa, frustasi, depresi, selalu yang disalahkan itu masalah-masalahnya. Bahkan dia mengatakan, kalau saya stres wajar, karena saya menghadapi masalah berat. Kalau kamu kan nggak menghadapi masalah seperti saya. Jadi seolah-olah stres itu disebabkan karena masalah. Padahal faktanya tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Kenapa yang stres cuma kita? Emang yang lain nggak ada masalah? Bahkan Nabi mengatakan, kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, jangan puas dulu, jangan tenang dulu. Kita akan menghadapi masalah berikutnya. Sepanjang hidup ini masih ada, jamaah sekalian, kita tidak akan dimanjakan oleh Allah tanpa masalah. Makanya ada dalam ilmu falsafah kehidupan, kenapa bayi itu kalau lahir pasti dalam keadaan menangis. Justru ketika bayi lahir tersenyum, orang tuanya malah ketakutan, Mbak. Semua bayi di dunia ini lahir dalam keadaan menangis. Lalu tangannya mengepal.
Apa pesan moralnya? Ternyata itu menggambarkan bahwa seorang bayi saja, dia tahu bahwa dia sudah hidup di alam dunia. Alam tempat tangisan, alam tempat perjuangan. Khalil Gibran, seorang penyair muslim mengatakan, al-hayah kal ghuzwah. Hidup itu seperti peperangan, seperti perjuangan. Dalam berjuang pasti perlu pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, jangan berjuang. Nggak mau berjuang, berhenti hidup. Itu prinsip dalam Islam, Pak. Tidak ada manusia hidup itu dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian, tanpa masalah. Dan masalah-masalah hidup, ujian-ujian hidup, itu hakikatnya bukan untuk melemahkan manusia, tapi justru untuk mengokohkan kehidupan manusia. Ada istilah seorang pelaut itu dikatakan hebat bukan karena ombak tenang. Pelaut dikatakan hebat karena ombak besar. Jadi memang kadang perlu Pak hidup ini dihantamkan dengan berbagai macam masalah. Kadang perlu hidup ini memang menghadapi persoalan-persoalan. Kenapa? Karena dengan menghadapi persoalan kita semakin matang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kalau kita buka dalam sejarah, tidak ada para nabi dan para rasul yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa masalah. Coba kita buka dalam hadis. Inna asyaddal bala al-anbiya summal auliya summal ulama summal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Setelah itu para wali kekasih Allah. Setelah itu para ulama, baru kita-kita ini. Makanya kalau ada orang kok diuji dengan ujian berat, bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Kalau ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa, mungkin kelas imannya pun kelasnya biasa. Allah nggak mungkin salah dalam menguji manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kenapa anak bayi itu selain menangis, dia mengepalkan tangan. Kepalan tangan itu adalah simbol dari perjuangan. Ya, semangat. Begitu sudah meninggal dunia, beda Pak. Bayi lahir mengepal tangan, meninggal dunia, dia membuka tangan. Kenapa? Perjuangan sudah kelar, perjuangan sudah selesai. Dia melepaskan genggamannya, artinya apa? Dia melepaskan hartanya, dia melepaskan jabatannya. Dia kembalikan kepada sang pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa cara agar kita mendapatkan kenikmatan hidup? Dalam Quran yang saya baca tadi, Pak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Paling tidak ada 4 kunci untuk mendatangkan kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah bala man aslama wajhahu lillah. Ini kunci pertama. Hidup ini harus man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Jangan pernah kita abaikan Allah. Maksud jangan meninggalkan Allah itu apa? Jangan tinggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah itu meninggalkan Allah. Dan meninggalkan Allah itu artinya memutuskan rahmatnya Allah. Ada orang banyak masalah, malah justru menjauhi Allah. Malah ke tempat-tempat dosa, ke tempat-tempat maksiat. Selesai enggak masalahnya? Ya saat itu sih mungkin dia terhibur Pak. Apakah itu akan menyelesaikan persoalannya? Tidak. Kenikmatan selain kita membersamai Allah, itu kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang sesaat, kenikmatan dalam menjauhi Allah itu, kenikmatannya cuma hanya di permukaannya, hanya di kulitnya saja, enggak sampai tembus ke hati kita. Maka kalau hidup ini mau mendapatkan ketenangan yang sejati, Pak, ternyata Al-Quran 15 abad yang lalu sudah memberikan guidance, sudah memberikan kiat. Pertama adalah hidup ini harus terus membersamai Allah. Jangan pernah kita mengabaikan Allah. Begitu kita lagi banyak masalah, deketi Allah Pak. Beruntung yang bekerja di tempat ini. Di tempat inilah harusnya kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Di tempat masjid inilah harusnya kita merayu pertolongan Allah. Ya. Di kantor kita mencari rezeki. Di masjid ini kita menggedor sang pemberi rezeki. Pak. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan ini Allah jelaskan dalam
surat Yunus surat 10 ayat 62, 63, 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul adzim. Ingatlah kekasih-kekasih Allah itu hidupnya akan happy, hidupnya akan bahagia. Apa tanda orang bahagia? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup dan mereka tidak larut dalam kesedihan. Maka kunci agar kita mendapatkan ketenangan hidup, libatkan Allah, Pak. Dalam kondisi apapun, proyek lagi seret, coba libatkan Allah. Ya, hidup menghadapi berbagai macam persoalan, satu masalah belum selesai, datang masalah berikutnya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin hidup ini membersamai Allah, disitulah akan menjemput rahmat pertolongan Allah. Saya ambil contoh yang sederhana saja, Pak. Seorang anak kecil, kalau hidup bersama orang tuanya, pasti anak kecil itu merasa nyaman. Kenapa? Karena dia membersamai orang tua. Dia merasa ada yang melindungi, ada yang memberi jajan, ada yang mengawasi. Itu seorang anak kecil, Pak, membersamai orang tuanya, dia mendapatkan ketenangan. Lalu bagaimana seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, mosok enggak lebih tenang? Allah sebaik-baik yang memberikan ketenangan. Allah sebaik-baik yang memberikan perlindungan. Hidup kita ini semuanya ada dalam genggamannya Allah. Makanya kalau ada orang kok dalam hidupnya sering stres, yang harus dipertanyakan kepada dirinya, sudah sejauh mana hidup ini membersamai Allah, Pak? Atau di saat susah kita lagi ingat Allah, tapi saat senang kita campakkan Allah. Itu juga menyebabkan hidup kita ini tidak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, wahwa muhsin. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Dan kenapa kebaikan itu adalah kunci untuk mendapatkan kenikmatan hidup? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu rumus dalam Al-Quran, Pak. Jadi kalau hari-hari ini ada orang Islam kepingin hidup bahagia dunia akhirat, kok senangnya berbuat dosa, senangnya menyakiti orang, itu salah rumus, Pak. Tidak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba, dengan judi. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya. Tapi kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Hari ini ada orang korupsi, berhasil dia korupsi, Pak. Apakah dia bahagia? Pasti tidak. Karena hari-hari dia dihantui ketakutan. Bangun tidur, jangan-jangan anak buahku, jangan-jangan teman sekantorku tahu nih. Jangan-jangan KPK nanti mengetahui nih. Orang kalau dihantui ketakutan nggak akan bisa tenang hidupnya, Pak. Kita ini kadang-kadang mencari kebahagiaan dengan cara hidup, dengan cara kita sendiri. Padahal kita sadar kebahagiaan itu datang dari Allah. Tapi kita mencari cara untuk mendapatkan kebahagiaan sendiri. Enggak mungkin, Pak. Kebahagiaan dari Allah itu ketika hidup ini fastabiqul khairat. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Ya, kalau enggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, paling tidak kita mulai belajar berbuat baik dengan sedikit orang. Dengan sedikit orang pun enggak bisa juga, paling tidak jangan nyakiti orang. Ini udah enggak bisa berbuat baik, selalu menyempitkan hidupnya orang lain, nyakitin orang. Lalu gimana Allah akan memberikan kebahagiaan kita, sementara kita enggak menjadi jalan kebaikan, kebahagiaannya orang lain. Man amila solihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidolamil lil abid. Itu surat Fussilat, surat 41-46. Wa hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanata yudhaifha. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falah. Maka sepanjang hidup ini selalu berbuat kebaikan, insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang ketiga dan yang keempat,
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan hidup ini dihantui ketakutan. Ngapain hidup harus takut? Hidup orang beriman itu sudah diatur oleh Allah. Ini harus menjadi prinsip kehidupan kita. Hidup kita ini bukan mau-maunya kita. Hidup kita ini mengikuti maunya Allah. Lalu kewajiban kita apa? Ya menjalani apa yang telah dimaui oleh Allah. Jangan paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, Pak. Nggak bisa kita. Nggak bisa kita mengatur Tuhan. Nggak bisa kita memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Nggak bisa. Jalani hidup ini sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit ingdahu ummul kitab. Allah berhak merubah dan menetapkan takdir kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang terakhir, walahum yahzanun. Kalau hidup mau bahagia, jangan hidup ini larut dalam kesedihan. Sedih, takut kalau masih sewajarnya itu manusiawi. Tapi kalau sudah dihantui ketakutan yang berlebihan, larut dalam kesedihan, itu menyiksa diri, Pak. Kan ada orang, masalahnya sudah 2 tahun yang lalu, Pak. Sedihnya sampai sekarang, kan ada itu. Kok tadi saya lihat wajahnya kok kelihatan nggak sumringah. Kenapa? Iya Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu saya ada masalah ini. Udah 2 tahun yang lalu ngapain kita pikirin, Pak? Hidup kita ini hanya tinggal dua, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Masa lalu biarlah berlalu. Kalau itu kebaikan, kita ingat kebaikan. Kalau itu enggak baik, jadikan kenangan supaya kita enggak mengulangi ketidakbaikan itu. Lalu yang sekarang ini, jadikan fakta kenyataan. Ya. Dan yang ketiga, jadikan harapan ke depan ini menjadi hidup yang terindah. Mudah-mudahan 4 yang ditawarkan Quran agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup bisa kita amalkan. Itu penjelasan Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin min fitnati hadaz zaman. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Wahfadna wahfadil muslimin. Wahfadil masjidal aqsa lil muslimin. Wa ahlikil kafarata wal dhalimin. A'da'aka a'da'ad-din minal yahudiyin wal israiliyin wal amrikiyin. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Hidup yang lebih berkah. Hidup yang penuh ibadah. Hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Baik dosa kecil maupun besar. Dosa yang kami sengaja ataupun tidak. Dosa dari akil balik hingga saat ini. Ya Allah,
Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang terus mewarnai hidup kami. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.